semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Ibu, yaitu Ibu Suryana. Baik anak-anak, apa kabar semuanya? Ibu harapkan kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, baik. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang kalor dan pemuaian. Namun sebelum kita melanjutkan pembelajaran tersebut, ada baiknya kita mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan berikutnya ya. Pada pertemuan berikutnya itu kalian belajar tentang suhu. Masih ingat tidak apa yang dimaksud dengan suhu ya? Apa yuk? Oke. Suhu itu adalah tingkat derajat panas suatu benda. Oke, benar ya. Kemudian ada yang masih ingat apa nama alat ukur suhu yang tepat atau valid? Oke, benar, yaitu termometer. Ada yang masih ingat untuk saat ini ada berapa skala termometer yang sudah kalian ketahui? Ada 4, yaitu termometer Celcius, termometer Reaumur, termometer Fahrenheit, dan termometer Kelvin. Kemudian ada berapa macam cairan pengisi termometer? Ada 2, yaitu cairan raksa dan alkohol. Nah, kalian juga sudah belajar tentang kelebihan dan kelemahan dari cairan raksa dan alkohol sebagai pengisi termometer. Baik anak-anak, untuk berikutnya kita belajar tentang kalor dan pemuaian. Ada tidak di antara kalian yang sudah paham atau sudah tahu apa sih kalor tersebut? Ada enggak? Oke, lihat dulu ya layar kalian. Kalor dan pemuaian. Oke, kita lihat dulu apa sih arti kalor tersebut. Oke, kalor adalah salah satu bentuk energi, yaitu energi panas. Kalau kita berbicara tentang energi dan bentuk-bentuk energi, mungkin kalian masih ingat waktu di SD pernah belajar tentang bentuk-bentuk energi. Ada beberapa macam ya, ada banyak macamnya. Ada energi suara, ada energi cahaya, ada energi gerak, ada energi diam, ada energi nuklir, ya kan? Ada energi kimia, dan salah satunya adalah ada energi panas atau energi kalor. Oke. Jadi, benda-benda yang memiliki panas itu berarti dia memiliki energi kalor. Coba kalian ingat-ingat kembali dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar kalian, itu benda-benda yang memiliki panas atau memiliki energi kalor itu apa saja contohnya? Ya, contohnya apa saja? Berarti benda-benda yang panas itu dikatakan memiliki energi panas atau energi kalor. Apa ya contohnya dalam kehidupan sehari-hari kalian? Apa ya? Benar, salah satu contohnya adalah setrika. Setrika itu panas kan kalau sudah dihubungkan dengan sumber listrik. Berarti dia memiliki energi kalor. Selain setrika apa lagi? Oke, betul. Kompor yang sedang menyala karena ada apinya. Api itu panas. Kemudian apa lagi? Oke, lilin yang sedang menyala. Apa lagi? Dispenser. Ya, dispenser untuk air panas ya. Itu juga contoh benda yang memiliki energi panas atau energi kalor. Benar ya? Masih bisa memberikan contoh-contoh lainnya? Panas matahari, ya betul. Jadi matahari selain memiliki energi cahaya, matahari juga memiliki energi panas atau energi kalor. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, kalor dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Apa yang dimaksud dengan pernyataan ini? Kita ambil contoh dari benda-benda yang kita sebutkan tadi, ya.
Contoh benda pertama yang kita sebutkan tadi itu adalah setrika. Oke, setrika. Pada saat kita mencolokkan setrika di sumber listrik, maka beberapa saat kemudian setrika tersebut lalu menjadi panas. Kemudian kita mengambil pakaian yang akan kita setrika. Pakaian yang akan kita setrika, sebelum kita setrika, pakaian tersebut suhunya dingin atau rendah. Namun setelah kita setrika beberapa saat kemudian, maka pakaian tersebut akan terasa menjadi lebih hangat dan halus. Nah, dari mana panas yang dimiliki oleh pakaian yang kita setrika tadi? Yaitu mendapat energi panas dari setrika tadi. Ya, ini membuktikan bahwa ternyata energi panas atau energi kalor tersebut bisa berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Nah, bagaimana dengan orang yang memasak air di dalam panci di atas kompor yang sedang menyala? Bagaimana proses perpindahan kalornya menurut kalian? Oke, benar ya. Jadi tadinya air yang berada di dalam panci itu kan airnya dingin. Begitu kita letakkan di atas kompor yang sedang menyala, maka beberapa saat kemudian maka air tersebut akan menjadi panas. Begitu juga dengan pancinya. Itu menandakan bahwa kalor atau panas dari api berpindah ke panci dan berpindah lagi ke air, sehingga panci dan air suhunya menjadi panas. Oke, kita lanjut lagi ya. Kalor jenis adalah jumlah energi panas yang diperlukan oleh 1 kg bahan tertentu untuk menaikkan suhunya sebesar 1 Kelvin atau 1 derajat Celcius. Itu kalor jenis ya. Jadi kalor jenis ini itu diberi simbol dengan huruf C, yaitu huruf C kecil. Nah, kalor jenis untuk setiap benda itu tidak sama tergantung dari bahan benda tersebut. Misalnya antara air dengan alkohol kan tidak sama bahannya. Kemudian air dengan benda padat seperti besi, dengan baja, dengan timah, tembaga, itu berbeda jenisnya sehingga kalor jenisnya juga tidak sama. Nah, berapa besar kalor jenisnya tergantung berapa jumlah kenaikan suhu tersebut ya. Jumlah energi panas yang diperlukan untuk 1 kg bahan tersebut untuk menaikkan suhunya sebesar 1 Kelvin atau 1 derajat Celcius. Oke, kita lanjut lagi. Setiap bahan atau zat memiliki kalor jenis yang berbeda. Seperti yang Ibu sebutkan tadi ya. Satuan kalor jenis adalah Joule per kilogram per Kelvin. Nah, ini satuannya. Kalau simbolnya tadi disimbolkan dengan huruf C, sedangkan satuannya adalah Joule per kilogram per Kelvin atau J per kg K. Atau bisa juga dalam satuan Joule per kilogram per derajat Celcius atau J per kg derajat Celcius. Coba kalian lihat tabel tersebut. Ini adalah kalor jenis beberapa bahan ya. Berarti kalau kita lihat sini, air itu memiliki kalor jenis paling besar dibanding dengan alkohol, aluminium, karbon, besi, tembaga, dan perak ya. Seperti itu. Jadi menandakan bahwa air ini mudah sekali menyerap panas ya. Untuk menaikkan suhunya 1 Kelvin saja dia untuk setiap kilogramnya dia membutuhkan sekitar 4184 Joule. Seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Menghitung jumlah kalor. Ada massa benda,
jenis, dan ada perubahan suhu. Oke. Nah, sebelum kita menghitung jumlah kalor, kita kembali merefleksi lagi kembali bahwa kalor tadi itu kan bisa berpindah tempat, ya, berpindah dari benda yang suhu lebih tinggi ke benda yang lebih rendah. Nah, ternyata kalor ini ada yang diserap dan ada juga yang dikeluarkan. Seperti contoh tadi, air yang kita masak. Tadi airnya dingin, terus dia menjadi panas begitu diletakkan di atas kompor yang sedang menyala. Itu menandakan bahwa air tersebut menyerap kalor, ya. Berarti air tersebut menyerap kalor sehingga suhunya naik. Apabila benda mengalami kenaikan suhu atau perubahan suhu, di mana perubahan suhunya tersebut dia menjadi lebih tinggi, berarti dia menyerap kalor. Tapi apabila benda tersebut mengalami perubahan suhu, di mana perubahan suhunya itu menjadi lebih rendah daripada suhu sebelumnya, berarti dia melepaskan kalor. Contoh benda yang melepaskan kalor itu misalnya pada saat kita mendinginkan air panas, ya. Misalnya begini, kita membuat kopi dengan menggunakan air panas. Pada saat kita minum kopi yang sangat panas kan tidak enak, ya, tidak enak atau kurang baik gitu. Sehingga kita akan membiarkan sesaat kopi tersebut, beberapa saat, sehingga suhunya menjadi lebih rendah dari sebelumnya. Nah, kenapa suhunya berubah menjadi lebih rendah daripada sebelumnya? Itu karena kopi tersebut melepaskan kalor. Kemana kalor dia lepaskan? Dia melepaskan kalornya ke lingkungan, ya. Jadi itu contoh peristiwa menyerap kalor dan melepas kalor. Kalau suhunya berubah menjadi lebih tinggi, berarti dia menyerap kalor. Namun apabila suhunya menjadi lebih rendah dari sebelumnya, berarti dia melepaskan kalor. Oke, bagaimana cara menghitung jumlah kalor yang diserap maupun jumlah kalor yang dilepaskan? Kita bisa menggunakan persamaan seperti yang bisa kalian lihat pada layar, yaitu perubahan energi panas, yaitu massa benda dikalikan dengan kalor jenis dan dikalikan dengan perubahan suhu, ya. Dimana massa benda itu diberi simbol dengan M kecil. Nah, di mana massa benda tersebut juga satuannya adalah dalam kilogram. Kemudian untuk kalor jenis itu simbolnya adalah huruf C kecil. Satuannya adalah joule per kilogram derajat Celcius, ya. Joule per kilogram derajat Celcius apabila kita menggunakan suhunya dalam satuan derajat Celcius. Apabila satuan suhu yang kita gunakan Kelvin, berarti kita harus menggunakan dalam satuan joule per kilogram Kelvin. Oke. Selanjutnya perubahan suhu. Perubahan suhu itu diberi simbol yaitu delta T. Itu artinya perubahan suhu. Satuannya derajat Celcius atau Kelvin. Dimana untuk perubahan suhu itu adalah suhu akhir dikurangi dengan suhu awal. Misalnya benda itu suhu awalnya 15 derajat Celcius, kemudian suhu akhirnya 50 derajat Celcius. Berarti perubahan suhunya yang akhir dikurangi yang awal, berarti 50 derajat Celcius dikurangi 15 derajat Celcius. Paham nggak, ya? Nah, bagaimana kalau seandainya yang mau dicari itu massa benda? Kalau massa benda yang dicari, berarti rumusnya menjadi Q per C kali delta T. Kalau yang dicari delta T berarti Q per M kali C. Nah, tapi kalau kita ingin menghitung jumlah kalor dengan rumus Q sama dengan M kali C kali delta T. Kalau ibu supaya mudah menghafalnya, untuk menghitung kalor, Q itu sama dengan macet. Nah, macet itu berarti M kali C kali delta T. Itu tips untuk mudah menghafal, ya. Silakan kalian berkreasi sendiri. Kita lanjut lagi. Waduh, kita disuruh menghitung kalor. Jadi kita belajar menghitung kalor. Oke lah, kalau begitu kita lanjut bagaimana cara kita menghitung kalor, ya. Kita cari dulu di sini. Lanjut di sini layar selanjutnya.
kita lanjut latihan soal tentang kalor. Oke, kita lihat dulu ya latihan soal. Soal pertama ini, pertanyaannya, berapa energi kalor yang diperlukan untuk memanaskan 2 kg besi yang kalor jenisnya 460 Joule per kilogram derajat Celcius dari suhu 15 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius. Nah, sebelum kita menjawab soal tersebut, kita harus mengetahui dulu apa saja info yang ada di dalam soal tersebut. Kita lihat di sini ada tulisan berapa energi kalor. Berarti ini adalah yang ditanyakan. Yang ditanyakan berapa energi kalor. Nah, tadi untuk energi kalor simbolnya apa? Oke, betul. Simbolnya adalah Ki. Berarti nanti yang ditanyakan itu adalah Ki, yaitu kalor. Kemudian di sini untuk memanaskan 2 kg besi. Nah, 2 kg besi ini menunjukkan apa di sini? Ada yang satuannya kilogram. Benar, ini menunjukkan adalah massa benda. Jadi massa bendanya adalah 2 kg. Massa benda tadi simbolnya apa? M. Betul, simbolnya adalah M. Jadi M sama dengan 2 kg. Lanjut, yang kalor jenisnya. Nah, sudah disebutkan sini. Kalor jenisnya. Kalor jenis simbolnya apa tadi? Oke, ya. Huruf C kecil. Berarti C sama dengan 460 Joule per kilogram derajat Celcius dari suhu. Nah, berarti ini suhu tadi simbolnya apa? T. Benar. T di sini. Dari suhu 15 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius. Berarti di sini kalau dari itu berarti dia suhu awal. Berarti suhu awalnya di sini adalah 15 derajat Celcius dan suhu akhirnya adalah 100 derajat Celcius. Berarti berapa perubahan suhunya di sini atau delta T-nya? Yaitu suhu akhir dikurangi suhu awal. Berarti 100 dikurangi 15. Berapa 100 dikurangi 15? 85. Berarti delta T-nya 85 derajat Celcius. Bagaimana untuk ini? Kalian sudah paham? Kita lanjutkan. Oke, kita lihat yang diketahui data-data dari info yang ada pada soal tadi ya. M-nya 2 kg, C-nya 460 Joule per kilogram derajat Celcius, delta T-nya 100 dikurang 15 derajat Celcius, yaitu 85 derajat Celcius. Kemudian yang ditanyakan tadi adalah jumlah kalori yang diperlukan atau Ki. Nah, kemudian kita lanjut lagi dijawab. Nah, di awal tadi kita sudah tahu bahwa rumus untuk menghitung jumlah kalor yang diperlukan atau yang dilepaskan yaitu Q sama dengan macet atau M kali C kali delta T ya. M-nya 2 kg, C-nya 460 Joule per kilogram derajat Celcius dan delta T-nya adalah 85. Hasil dari 100 dikurangi 15. Nah, 2 dikali 460 dikali 85, hasil akhirnya adalah 78.200 Joule ya. Karena kalau kalian lihat dari perkalian tersebut itu ada beberapa satuan yang hilang atau bisa kita coret. Kilogram dengan kilogram bisa kita coret habis. Kemudian derajat Celcius kita coret dua-duanya habis. Yang tertinggal satuannya hanyalah Joule. Jadi hasil akhirnya adalah 78.200 Joule. Kalau mau dijadikan dalam satuan kilojoule maka dibagi 1000. 78.200 dibagi 1000 sama dengan 78,2 kilojoule. Oke. Paham ya sampai di sini? Kita lanjut lagi. Wah, lanjut yuk perpindahan kalor. Oke, perpindahan kalor. Tadi di awal sudah Ibu katakan bahwa kalau dapat berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Oke, ada 3 cara bagaimana kalor tersebut bisa berpindah baik pada benda padat, benda cair maupun gas. Yang pertama itu adalah konduksi, di mana konduksi itu merupakan perpindahan panas melalui suatu bahan tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikel pada bahan tersebut.
Misalnya pada saat kalian menggunakan sendok untuk mengaduk kopi yang panas, tidak lama kemudian maka sendok tersebut akan menjadi panas, tetapi partikel-partikel pada ujung sendok itu tidak berpindah ke ujung sendok yang lainnya, karena bentuk sendoknya kan tidak berubah, berarti partikelnya itu tidak berpindah tempat, yang berpindah hanyalah kalornya saja. Jadi konduksi ini perpindahan kalor atau panas pada benda-benda padat ya, karena tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikel pada bahan tersebut. Lanjut yang kedua, perpindahan kalor yaitu secara konveksi atau aliran ya. Nah, contohnya di sini adalah perpindahan kalor dari satu bagian ke bagian yang lain bersama dengan gerak fisik dari partikel-partikel bendanya. Artinya perpindahan kalornya disertai dengan perpindahan partikel-partikel benda tersebut ya. Misalnya begini, pada saat kalian memanaskan air, itu kan panas dari kompor dari bawah, sehingga partikel air yang di bawah itu duluan menyerap panas. Partikel yang panas tersebut itu akan bergerak naik ke atas, mengalami perputaran. Nah, perputaran tersebutlah itu yang disebut dengan konveksi, perpindahan kalor yang disertai dengan gerak fisik partikel-partikel bendanya. Jadi seandainya air panas tersebut kamu panaskan lalu kamu teteskan di situ zat pewarna, maka akan kelihatan zat pewarna itu akan bergerak naik ke atas lalu dia akan berputar ya. Seperti itu. Nanti silahkan coba di rumah. Selanjutnya perpindahan kalor yaitu dengan cara radiasi atau pancaran ya. Di sini itu perpindahan kalornya tidak membutuhkan zat berantara, baik zat padat maupun zat cair ya. Coba kalau di siang hari pada pukul 10, 11, 12 kala pada saat kalian berada di tempat yang terbuka, kalian merasakan begitu panasnya cahaya matahari. Bagaimana panas matahari bisa sampai ke bumi, padahal kita sama-sama tahu bahwa jarak matahari tersebut sangatlah jauh sekali ya, sangatlah jauh sekali. Nah, perpindahan kalor panas dari matahari tersebut bisa sampai ke bumi itu dengan cara radiasi atau pancaran. Di mana proses pancaran tersebut dia tidak membutuhkan zat perantara karena dia melalui ruang hampa udara dan panas tersebut tetap sampai ke bumi. Paham ya? Nah, kita lihat sekarang lanjutan materi berikutnya yaitu pemuaian. Pemuaian di sini ada 3 macam. Ada pemuaian panjang, ada pemuaian volume, dan ada pemuaian luas. Oke, kita lihat dulu satu-satu apa yang dimaksud dengan pemuaian panjang. Pemuaian panjang yaitu bertambahnya ukuran panjang suatu benda karena perubahan suhu. Jadi benda yang dipanasi, yang tadinya pendek, begitu dipanasi, diberi kalor, dia langsung memanjang. Itu disebut dengan pemuaian panjang. Anggaplah misalnya sebatang besi ya, batang besi berupa bulatan kecil panjang, itu pada saat dipanasi dia akan mengalami pertambahan panjang. Itulah yang disebut dengan pemuaian panjang. Berikut yaitu pemuaian luas. Nah, ini biasanya benda-benda bentuknya yang seperti plat ya, atau lempeng tipis. Contohnya saja seng. Kita tahu bahwa seng itu ada yang terbuat dari logam ya. Kemudian dia memiliki panjang dan lebar ya. Panjang kali lebar kan sama dengan luas. Pada saat seng tersebut dipanaskan, dia akan mengalami pemuaian luas ya. Jadi itulah sebabnya kenapa pada saat orang memasang kaca jendela, pada bingkainya itu tidak boleh press atau pas-pasan, karena nanti mereka sama-sama akan memuai. Dimana apabila nanti kalau pemuaian kaca lebih besar daripada pemuaian bingkainya yang terbuat dari kayu, maka otomatis kaca tersebut bisa pecah ya. Kalau tadi contoh untuk pemuaian panjang itu contohnya adalah pada pemasangan kabel telepon atau kabel listrik. Kita lihat di tiang-tiang listrik di tepi-tepi jalan itu kabel-kabel tidak dipasang dalam keadaan kencang, pasti dalam keadaan longgar. Itu untuk mengatasi adanya pemuaian panjang ya.
Berikut pemuaian volume. Nah, pemuaian volume ini tidak hanya terjadi pada benda padat, tapi juga bisa terjadi pada benda cair dan gas, ya. Kalau benda padat, saya ambilkan contoh pada saat kalian melihat ada orang yang menggoreng kerupuk, ya, menggoreng kerupuk yang kecil begitu dimasukkan ke dalam minyak yang panas, maka dia langsung mengembang, ya. Jadi dia mengalami pertambahan panjang, mengalami pertambahan luas, dan mengalami pertambahan tinggi, sehingga disebut dengan mengalami pemuaian volume. Itu benda padat. Bagaimana dengan benda cair dan gas? Iya, mereka juga mengalami pemuaian volume. Misalnya kamu pada saat memasak air, masak air, tapi beberapa saat kemudian begitu air tersebut mendidih, kita melihat tutup panci mulai terangkat-angkat. Itu menandakan bahwa zat cair di dalam panci tersebut pada saat dipanaskan mengalami pemuaian volume, sehingga tutup panci terangkat-angkat karena volumenya membesar. Nah, untuk gas kita ambil contoh ban sepeda motor atau ban mobil. Itu apabila kita melihat kendaraan tersebut diletakkan di tempat yang panas, maka bisa terjadi bannya meledak. Kenapa bannya meledak? Karena udara di dalamnya mengalami pemuaian sehingga bannya bisa meledak. Paham ya? Kita lanjut dulu. Pemuaian pada zat cair dan gas. Nah, zat cair dan gas bila diberi kalor juga akan mengalami pemuaian volume, ya, sudah Ibu jelaskan tadi. Jangan pernah berhenti untuk belajar, karena belajar tak mengenal usia. Jadi selalulah untuk belajar sepanjang hayat. Dengan belajar kita bisa banyak tahu tentang segala hal. Kita bisa jadi tahu dari yang tidak tahu. Kita bisa jadi berani yang tadinya sebelumnya kita tidak berani, ya. Kita bisa jadi hebat yang sebelumnya kita adalah orang-orang biasa saja. Semua itu bisa terjadi dengan belajar. Oke, kita lanjut lagi. Wah, ternyata sudah selesai, anak-anak. Sampai jumpa lagi. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Ingat ya, kalian bisa lanjutkan di GC. Ada soal latihan tentang kalor dan pemuaian. Oke, Ibu akhiri dulu. Sampai di sini. Sampai jumpa lagi. Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.